Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asbahna asbahal mulku lillah walhamdulillah. La syarika lahu ولا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat karunia-Nya baik dari langit maupun dari bumi, juga dari sesama makhluk. Allah mendatangkan nikmat yang kebanyakan kita tidak menyadarinya, dan ketika nikmat itu hilang baru terasa begitu enaknya ketika Allah berikan kita nikmat. Tapi ketika kita merasakan nikmat itu, terkadang lupa kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadi pengikut beliau, dan mudah-mudahan nantinya tidak tergolong orang-orang yang berada dalam barisannya, dan mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, warga sekitar Masjid Surau ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang kita bacakan tadi dalam sholat kita, Allah berfirman dan menyampaikan kepada Rasulullah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka syahidan. Sesungguhnya aku mengutusmu, kata Allah, syahidan, untuk menjadi saksi. Apa arti, apa makna ayat ini? Allah menghantarkan pikiran kita, kalau kita mendengar kata saksi berarti ada pengadilan tuh, Pak. Ya, betul dah. Ada pengadilan tuh. Akan ada orang yang diadili. Siapa kira-kira yang diadili itu? Ya kita semua. Karena Nabi jadi saksi. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengutusmu. Mengutus kepada manusia. Tentunya kepada kita juga. Syahidan, menjadi seorang saksi. Berarti
ada suatu masa akan digelar pengadilan. Di dunia saja ada pengadilan-pengadilan. Ada saksi-saksi, ada hakim, ada penuntut. Ada jaksa, penuntut, ada yang jadi pembela. Itu ya, namanya pengadilan itu lengkap. Ya. Ada juga terdakwa. Yang terdakwa ya semua kita. Wa mubasysyiran wa nadhira. Pertama diutus untuk menjadi saksi. Makanya kita pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya untuk bersyahadat, ya, mempersaksikan, ya, mempersaksikan. Kita mempersaksikan diri kita, asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka jangan sampai kita menyembah selain daripada Allah, karena kita sudah bersaksi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan, pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mempersaksikan, maka jangan sekali-kali kita mengikuti yang lain selain dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita udah berjanji, kita udah bersaksi. Kalau kita udah bersaksi, kita akan dituntut. Yang bersaksi aja dituntut, apalagi yang tidak bersaksi. Kita udah mempersaksikan diri kita bahwa kita adalah Muslim. Berarti kita harus persiapkan diri kita untuk melaksanakan aturan-aturan di dalam agama itu. Kita harus siap mengerjakan perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan anjuran-anjuran sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dilarang untuk melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bila mana kita melakukannya, artinya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka kita akan dimasukkan sebagai orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Dan orang-orang yang muttaqin ini, insyaallah orang-orang yang muttaqin semakin bertakwa dia semakin mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, jadi orang yang paling mulia di antara kalian, di antara kita, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau pandangan manusia lain, Pak. Boleh jadi menurut kita orang itu orang mulia, tapi belum tentu mulia dalam pandangan Allah. Kita melihat dia mulia karena mungkin ada jabatan. Kita menganggap dia mulia karena dia punya harta yang banyak, sehingga kita menghormatinya karena ada jabatan. Coba kalau dia tidak ada jabatan lagi, atau coba dia kalau tidak punya harta lagi, kan gitu. Ketika seorang punya jabatan jadi wali kota misalnya, pasti kita akan menghargai ketika datang ke kampung kita. Coba kalau tidak lagi jadi wali kota gitu. Tidak seperti ketika dia jadi wali kota. Tuh gitu. Wa mubasysyiran wa nadhira. Membawa kabar gembira dan peringatan.
Jadi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu membawa kabar gembira, Pak. Bergembiralah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira. Dan takutlah kita jika kita tergolong orang yang selalu diberikan peringatan, diingatkan terus. Kalau sudah diberi peringatan terus menerus, baru dia tidak kembali kepada Allah, ya tunggu. Allah akan mendatangkan musibah, bencana, bahkan azab Allah akan datangkan, baik dalam kehidupan dunia apalagi dalam kehidupan akhirat. Tapi orang-orang yang beriman ya, seharusnya bergembira. Dengan kegembiraan ini dia merasa gembira dengan adanya janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka dia berupaya untuk memenuhi janjinya juga. Dia ingin mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus penuhi juga janji-janjinya. Apa janjinya? Tadi pertama udah bersyahadat. Berarti dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Salat perintah, maka harus dikerjakan salat itu. Puasa perintah, harus dikerjakan. Kapan kita tidak mengerjakannya, berarti kita tergolong orang-orang yang munafik. Karena kita udah berikrar. Kita berikrar dengan lisan, tetapi kita tidak kerjakan, itu kita tergolong orang munafik namanya. Kalau orang-orang kafir, dia tidak berikrar. Memang dia membantah, dia memang menolak. Nah, itu. Orang-orang yang sudah berikrar, sudah mempersaksikan dirinya sebagai Muslim, dia telah bersyahadat, kemudian dia tidak mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itu namanya orang munafik. Tidak sesuai perkataan dan perbuatan. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi diutus untuk menjadi saksi. Menjadi saksi. Dan ini berlaku sampai dengan hari kiamat nanti. Terutama pada hari kiamat nanti, Nabi akan dihadirkan sebagai saksi bagi seluruh manusia. Akan jadi saksi. Berarti semua selain daripada Rasulullah akan didakwah oleh, didakwah. Akan diadili, akan ditimbang kebaikan-kebaikannya, ditimbang keburukan-keburukannya. Dia nantinya menentukan, ya, kalau Allah memberikan rahmat kepadanya, ya, kepada siapa yang Allah masukkan dalam surganya, ya, tentunya kita berharap orang-orang yang mendapat rahmat tentunya adalah orang-orang yang benar-benar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Dan agar engkau menyeru, mengajak manusia wa da'iyan ila Allah, mengajak kepada Allah. Maka orang-orang yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus mengajak, Pak. Nabi kita udah mengajak para sahabat-sahabat telah disampaikan oleh Nabi. Para sahabat juga telah menyampaikan kepada pengikut-pengikutnya sampai dengan kita, sampai juga dengan kita. Maka kita pun harus mengajak, menyampaikan, menyeru. Ini tugas pribadi, Pak. Tugas pribadi sebagai seorang muslim itu mengajak kepada kebaikan, mengajak orang lain kepada Allah.
wa da'ian ila Allah biiznihi, ya, dengan izin Allah. Allah sudah mengizinkan. Wa sirajan munira, kemana kita diajak? Kepada cahaya yang terang benderang. Cahaya yang terang benderang itu yang mana? Cahaya yang terang benderang itu adalah agama yang membawa kita kepada cahaya yang lebih terang lagi di kampung akhirat. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Itu dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala adalah penolong-penolong bagi orang-orang yang beriman. Menolong mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Berbeda dengan orang-orang kafir dan setan-setan mereka, pengikut-pengikut mereka. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Dikeluarkan manusia yang berada di dalam cahaya itu, diajak kepada kegelapan. Itu beda. Jadi mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala ini, dinul Islam, berarti kita ini meninggalkan kegelapan menuju cahaya yang terang. Sebaliknya, jika kita kufur, tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah terseret oleh syaitan-syaitan, ajakan-ajakan syaitan untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diseret dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah calon-calon penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabashshiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi kami menyampaikan berita gembira. Wabashshiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Bahwa bagi mereka dari Tuhan mereka, bi anna lahum minallah, bahwa bagi mereka dari Allah, bukan dari tetangga nih, bukan dari pemerintah, bukan. Fadlan kabira, keutamaan yang luar biasa, sangat besar. Para mufassir menjelaskan, tentunya yang dimaksudkan di sini adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergembiralah orang-orang yang beriman, dengan keimanannya dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar beriman. Ya. Karena banyak orang yang mengaku beriman padahal tidak beriman, Pak. Ya. Banyak. Wa minan nasi man yaqulu amanna
billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-8. Awal-awal surah Al-Baqarah. Anak-anak SD juga mungkin hafal. Wa minan nasi may yaqulu, dan di antara sebagian, bahkan sebagian besar dari manusia, may yaqulu amanna, mereka berkata amanna, kami beriman. Billah, beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, beriman juga kepada hari akhir, katanya. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidaklah beriman. Jadi ngaku beriman tapi tidak diakui sebagai orang yang beriman. Kan rugi kita, Pak. Kita mengaku beriman kepada Allah tapi tidak diakui oleh Allah, rugi kita, Pak. Jangan sampai kita tergolong orang yang rugi. Kita mengaku-ngaku tapi tidak diakui. Kenapa? Karena cuma dia beriman dengan lisan. Dia mengaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai muslim, tetapi dia tidak mengerjakan rukun-rukun, syariat-syariat, hukum-hukum dalam agamanya. Mengaku sebagai muslim, Islam, tapi tidak mengerjakan. Mengaku sebagai muslim, tidak sholat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Mengaku sebagai muslim, tidak berpuasa bulan Ramadan, tidak berzakat, maka tentu tidak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kepingin diakui, Pak. Di dunia aja kita kepingin diakui. Kita mau diakui oleh pemerintah sebagai penduduk di RT ini. Kalau kita tidak diakui, tidak punya KTP, sulit, Pak, dalam kehidupan kita itu. Ya, ada bantuan kita tidak dapat. Nah, anak mau sekolah harus ada KTP, harus ada akte, kan? Kalau tidak ada akte kelahirannya sulit tuh. Mau begawe juga harus ada KTP, ada. Mau menikah harus ada KTP, ada. Harus ada bukti, harus diakui kita. Ketika kita berada di padang mahsyar, kita mau diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau kita tidak diakui, kira-kira bisa nggak masuk dalam barisan Nabi Muhammad? Ya tidak bisa. Dalam lapangan, anak SD, SMP di baris, masing-masing ada apa namanya regu-regunya. Tiba-tiba ada anak masuk ke situ, bukan dari SD mana, ya tidak bisa masuk ke situ, karena dia bukan anak situ, dia bukan anak SD yang bersangkutan, dia bukan anak sekolah. Ya. Seragamnya lain, kan gitu. Maka dia akan diusir keluar. Nah, sama nanti di padang mahsyar itu, Pak. Ketika kita dihimpun dan semua akan dihimpun di padang mahsyar, masing-masing akan ditaruh pada barisan-barisannya. Ya. Nabi Isa alaihissalam dengan umat yang ikut kepadanya di zaman dahulu, yang ikut kepadanya, setia kepadanya, masuk dalam barisannya. Umat Nabi Musa juga demikian, yang setia kepada Nabi Musa alaihissalam masuk ke dalam barisan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Masing-masing nabi-nabi terdahulu yang pernah Allah utus itu punya pengikut. Dan ada orang yang mau masuk pada barisan para nabi tapi tidak bisa masuk. Dia mengaku sebagai umat Nabi Musa, tidak diterima. Dia ingin masuk kepada umat Nabi Ibrahim, juga tidak diterima. Dia ingin masuk pada umat barisannya Nabi Muhammad, juga tidak diterima. Nah, di manakah dia? Nah. Jadi lebih parah lagi, ada orang-orang yang ketika dibangkitkan tidak bisa melihat apa-apa, gelap, Pak. Gelap. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Tuh dalam Al-Qur'an surat Toha, Pak. Surat Toha surat ke-20 ayat 124.
Wa man arada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, atau barang siapa yang berpaling dari ayat-ayatku, atau barang siapa yang berpaling dari beribadah kepadaku dan beribadah kepada Allah. Ini Allah katakan, berpaling dari mengingat Allah, lupa kepada Allah, tidak sholat ya, tidak beribadah kepada Allah. Fa inna lahu maka sesungguhnya baginya tuh ma'isyatan dhanka, penghidupan yang sempit. Jadi orang yang berada di atas dunia ini yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu sempit, Pak. Sempit hidupnya. Meskipun dia punya jabatan, dia memiliki harta yang banyak, keluarga besar, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah, itu sempit, Pak, hidupnya. Tanya saja. Apalagi nanti di alam kubur, pasti lebih sempit lagi dirasakan tuh, Pak. Di rumahnya saja lebar luas, tetap merasa sempit. Apalagi di alam kubur. Alam kubur jelas-jelas memang sempit tuh, Pak. Ukurannya cuma panjang kurang lebih sekitar 2 meter. Ya, lebarnya kurang lebih tidak sampai 1 meter. Dalamnya juga mungkin ada yang sampai 2 meter, ada 1 meter. Ya. Di dalam lubang yang kita gali ada lagi lubang kecil kita buat tuh, liang namanya. Ya. Ada liang lagi. Ditaruh kita di situ, ditutup dengan papan, sempit tuh, Pak. Tidak ada yang bilang luas tuh, sempit tuh. Sudah itu ditimbun dengan tanah. Ya, gitu. Ketika sudah ditimbun dengan tanah, udah sempit, udah gelap. Karena Bapak tidak beri lampu di dalamnya. Tidak ada lampu kan, Pak? Gelap dia. Alam kubur udah gelap, udah sempit. Wa nahsyur yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpunkan mereka di pada mahsyar nantinya dalam keadaan buta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.